Ada orang subhanallah saking karamnya, sampai-sampai dia terakhir sekali baru makan. Dan itu ada hadis yang berbunyi ya, termasuk adab pemilik rumah adalah dia yang terakhir makan. Dia bilang, saudaramu Abu Darda nggak ada hajat lagi sama wanita. Malam hari mulai habis isya sampai subuh sholat malam. Waktu Abu Darda ngeluh dengan Nabi SAW, kata Nabi SAW, Salman benar. Harusnya kau kasih hak Tuhanmu, harus kau kasih juga hak dirimu, harusnya kau kasih hak keluargamu. Kedua, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati tamunya. Ini juga kalimat ikram ya, di sini digunakan fal yukrim dhaifah. Orang Arab juga menggunakan kalimat karam ini ada susunannya. Kalau ada orang teman-teman, kalau ada orang minta dikasih sama dia, orang itu dikatakan orang baik. Orang Arab pun mengatakan orang baik istilahnya gitu. Tapi kalau ada orang dia suka memberi walaupun tidak diminta, maka ini namanya orang karim. Beda. Salah satu sifat Allah SWT akramul akramin. Maknanya walaupun tidak minta memberi, gitu loh. Ada orang begitu. Dia silaturahim dengan keluarganya walaupun anak-anak kecil tidak minta dikasih sama dia. Walaupun ada kakaknya misalnya punya kemampuan tapi dia datang dikasih uang sama dia, dibawain hadiah apa. Ada orang karam namanya. Ya, punya kemuliaan jiwa memang, suka sekali memberi. Maka di sini Nabi SAW mengatakan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus mengikram tamunya. Ya. Jadi teman-teman hindari ini ya sifat bakhil. Kita kembali ke bakhil tadi. Ada orang begitu, tetangga bel atau ada orang bel pagar dari depan pintu. Kenapa? Dari depan pagar. Ya akhi dan ukhti, bukain orang pagar dulu. Silahkan masuk. Dan termasuk adab menerima tamu dalam masalah ikram adalah tidak menanyakan kenapa dia datang. Jangan tanya kenapa datang. Baru buka pintu, iya kenapa? Silahkan masuk. Silakan duduk. Tugas kita mengikram. Ikram itu memberikan makan, memberikan minum, pokoknya apa sajalah. Kalau dia tidak cerita apa-apa ya sudah, berarti dia cuma mau datang. Ya? Kalau dia punya hajat pasti dia akan bilang. Sudah biarkan saja sampai dia bilang baru kita jawab hajatnya. Itu termasuk adabnya. Termasuk adab dalam tamu adalah jangan tanya mau minum apa, panas atau dingin. Tidak usah, keluarkan semua. Kalau mau karam, mau orang mulia, dia nggak tanya. Dia langsung buatin teh, panas, juga dikasih keluar minuman dingin. Biar tamunya yang pilih. Kalau sekarang tamunya malu, mau minum apa, panas atau dingin, terserah aja. Padahal sebenarnya dia lagi meriang, butuh minuman panas. Nah? Atau dia lagi haus, butuh minuman dingin, cuma dia malu bilang, yang dingin aja. Ada juga orang Masya Allah tidak malu tinggal bilang, ya saya mau dingin, saya mau panas. Tapi ini adab, ada orang subhanallah punya tata krama, dia nggak mau bilang. Termasuk juga adab orang yang jadi tamu adalah, tentu dia tidak rewel, dia tidak mengatakan, keluarin buat saya minuman dingin ya. Enggak, termasuk adab dari dua pihak memang begitu. Tapi kita sebagai pemilik rumah tidak usah tanya. Tugas kita ikram, ikram adalah memuliakan. Tempat dudukkan di tempat yang benar, berikan makan minuman apa saja kita sajikan buat dia. Terserah dia mau pilih apa, gitu kan. Ada orang subhanallah saking karamnya, sampai-sampai dia terakhir sekali baru makan. Dan itu ada hadis yang berbunyi ya, termasuk adab pemilik rumah adalah dia yang terakhir makan. Jadi biarin tamu semua makan. Ini begitu ada makanan enak, dia nomor satu antri. Makanannya numpuk seperti gunung. Takut tetangganya habisin atau tamunya habisin. Jahat urusan. Sampai-sampai saking ikram tamu ini dimuliakan dalam Islam teman-teman. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in. Beliau itu sering puasa Senin Kamis. Satu waktu pernah kedatangan banyak tamu pas hari puasa. Dihidangkanlah sama dia, tetap dia hidangkan. Dia nggak bilang, saya puasa ya. Enggak, dihidangkan sama dia makanan yang mewah-mewah. Tamu-tamunya tahu adab, mereka juga tidak mau memulai sebelum tuan rumah. Maka semua pada nunggu. Abdullah bin Mubarak bilang, silakan makan. Kami nunggu Anda. Abdullah bin Mubarak tidak mau bilang, saya lagi puasa. Diambil sama dia, dicuil sama dia roti gandumnya, ditaruh daging sedikit, dia masukkan di mulutnya. Lalu dia mengatakan, ayo silakan. Orang lihat dia sudah makan, ya sudah orang makan semua kan. Baru dia sibukkan diri seakan-akan lagi sibuk tamu. Ayo saya lagi sibuk dulu ya, urus ini. Dia ke belakang rumah dibuang makanan itu. Yang penting tamunya sudah makan.
Begitu. Kalau antum kan kesempatan ada tamu. Telan aja sekalian. Kan boleh Ustaz, batalin puasa sunnah karena tamu. Mana dalilnya akhi? Kisah Salman sama Abu Darda. Salman sama Abu Darda ini ada kisahnya. Salman ini Al-Farisi pernah bertamu ke rumahnya Abu Darda. Begitu tiba depan rumah, dia lihat Ummu Darda lagi bersih-bersihin rumah, bajunya khusus sekali. Penampilannya seperti orang tidak ngerawat diri. Maka Salman tanya, kenapa Ummu Darda ini? Maksudnya hukum agama kok harus bersih di rumahmu segala macam, kenapa gini? Dia bilang, saudaramu Abu Darda nggak ada hajat lagi sama wanita. Malam hari, mulai habis Isya sampai subuh sholat malam. Pagi puasa, tiap hari. Kalau puasa juga istrinya nggak bisa dekat-dekat. Nggak ada hajat ini. Nggak ada waktu untuk lihat saya, cengkerama, ngobrol, nggak ada. Kata Salman, di mana suamimu? Kata Ummu Darda, di masjid. Ada riwayat lain menjelaskan juga, waktu Salman lagi nanya, Abu Darda muncul. Oh, ini saudara saya nih. Dia langsung masuk ke rumah, dihidangkan makan. Rupanya dia lagi puasa. Dan yang lagi puasa Abu Darda. Karena setiap hari puasa kan istrinya bilang. Malam hari selalu sholat tahajud. Maka yang terjadi, Abu Darda langsung suruh silakan masuk Salman, dihidangkan makanan. Dia bilang makanlah. Karena saya lagi puasa, kata Abu Darda. Salman sudah dengar keluhannya istrinya tadi Ummu Darda kan. Kalau ini saudaramu nggak punya hajat dengan wanita, nggak pernah perhatian saya lagi, nggak butuh apa saya untuk apa dandan, untuk apa bersih bersih, toh dia nggak sentuh saya gitu. Maka kata Salman, saya tidak akan makan sampai kau ikut makan. Kenapa? Karena kau lagi puasa sunnah, menghormati tamu wajib. Ya. Tapi kasusnya kenapa? Abu Darda setiap hari puasa, dan Abu Darda tidak memberikan hak istrinya. Itu loh kasusnya. Ini pas hari Senin, ayo makan yuk. Ayo, kan dia aja. Atau dia bilang sama temannya, kalau kau paksa sih saya buka puasa. Gimana modelnya ini? Ya? Jadi kasus Salman dan Abu Darda ada. Dan ini jangan selalu jadikan dalil untuk batalin puasa ini. Maka akhirnya Salman Abu Darda makan, karena hormati tamu kan. Malam hari Salman minta nginap di rumahnya, Ini Abu Darda ini setiap habis pulang dari masjid, habis sholat Isya dengan Nabi SAW, dia pulang ke rumahnya, ganti baju masuk kamar, keluar ke ruang tamu langsung sholat. Dari itu sampai subuh, nggak berhenti sholat. Jadi malam itu kan kalau dalam Islam dibagi tiga ya, makanya ada istilah sepertiga malam terakhir ya. Jadi mulai maghrib, ikhwan dan akhwat sekalian, sampai subuh itu dibagi tiga. Kalau misalnya 12 jam, berarti 4 jam, 4 jam, 4 jam. 4 jam pertama, dari maghrib sampai 4 jam itu dianggap sepertiga pertama. Sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Nah sepertiga akhir, itu yang Allah turun ke langit bumi. Gitu. Jadi kita membagi malam jadi 3 bagian. Rupanya, Salman sudah nunggu di ruang tamu. Abu Darda keluar mau sholat. Ditahan, ditanya oleh Salman, kenapa kamu keluar? Saya mau sholat, tidur dulu. Suruh kasih haknya, untuk dia tidur, istrinya juga punya hak. 1/2 malam, keluar lagi Abu Darda. Salman tanya, mau ngapain? Mau sholat, tidur dulu. Dijaga sama Salman, semalam suntuk. Begitu 1/3 malam, dia keluar, kata Salman, sholat sesukamu. Dalam riwayat lain dikatakan mereka sholat berdua. Setelah azan subuh, pergi ke masjid sama-sama, rupanya Abu Darda terganggu nih. Dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, Salman udah ngacoin program saya. Kemarin puasa disuruh batalin. Sholat malam biasanya semalam suntuk, ini cuma 1/3. Tapi Salman sebelum pergi ke masjid sudah bilang, wahai Abu Darda, Allah Tuhanmu punya hak, dirimu punya hak, istrimu punya hak, kasih semua haknya. Jangan semuanya ibadah saja kepada Allah, tapi hak istri, hak anak, hak suami, hak tetangga nggak dikasih. Masing-masing Allah sudah kasih porsinya gitu kan. Maka kasihkan semua haknya. Waktu Abu Darda ngeluh dengan Nabi SAW, kata Nabi SAW, Salman benar. Harusnya kau kasih hak Tuhanmu, harus kau kasih juga hak dirimu, harusnya kau kasih hak keluargamu. Kita juga butuh pada saat lapar makan, kita butuh juga rileks, tapi kita juga butuh ibadah. Jadi semua sisi seorang muslim itu menyempurnakan hidupnya. Ya. Itu yang dimaksud dengan potongan ini.
Kita kembali ke inti bahasan, berarti tamu wajib dimuliakan. Jangan tanya kenapa datang, hidangkan semua yang ada. Ya. Dan termasuk adab kalau kita yang bertamu teman-teman, kalau kita bertamu dianjurkan untuk tidak berdiri di depan pintu orang ya. Itu termasuk adab dalam hadis. Jadi kalau kita lagi rumah orang, jangan langsung berdiri pas di pintu yang dia buka, di sisi kanannya. Sunnah Nabi di sisi kanan pintu. Nabi SAW mengatakan ke rumah sahabat di sisi kanan. Karena jangan sampai dia buka pintu, istrinya nggak pakai hijab, ada sesuatu di rumah yang dia tidak mau dilihat. Karena kalau kita langsung di situ dibuka kelihatan kan. Ada rumah orang kadang-kadang plong, maka dia berdiri di sebelah. Termasuk adabnya, kalau dipersilahkan masuk, perhatikan kata pemilik rumah. Kalau dia bilang silahkan masuk, berarti hanya masuk sampai di pintu. Ya, jangan masuk ke kamar orang, ke dapur. Ada orang begitu, tamunya, maaf ya sebentar, tuan rumahnya masuk ke kamar, dia sudah keliling-keliling, tahu semuanya, dapurnya orang, taman belakang, bagus rumah kamu ya, ini, kenapa mau campuri rumahnya orang? Tugas kita silakan masuk, berdiri dulu, masuk depan pintu, silakan duduk, tanya, saya duduk di mana? Jangan main duduk saja, mungkin ada kursi yang tuan rumahnya biasa duduk. Kita nggak boleh duduk di tempat seorang muslim, kan gitu. Harus ditanya. Kemudian kalaupun duduk, maka jangan langsung main makan hidangan. Dipersilahkan baru ambil. Kan begitu. Ini ada adab-adab tata krama semua. Ini masuk dalam masalah siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia harus menghormati tamunya. Yang ketiga, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan akhir, maka dia hanya harus mengucapkan yang baik saja atau dia diam. Dan ini juga penting bagi seorang muslim. Bapak Ibu sekalian harus mulai sekarang programkan. Masa lalu sudah selesai urusannya. Itu kalau salah kita bertaubat, kalau benar kita bersyukur. Saya bahas siang ini, pagi ini sampai ke depan, sampai ajal kita datang. Teman-teman sekalian, yang terucapkan dari lisan seorang muslim harus emas, bobotnya besar, bernilai pahala. Kalau omong kosong, diam, tak usah. Ya. Saya tahu kisah Syekh bin Baz rahimahullah, ulama Saudi, itu kalau beliau terima teleponnya orang, sambil dengarin keluhannya orang itu sambil berzikir. Enggak ada waktu kosong buat dia. Nanti kalau sudah selesai orang itu tanya, baru dia ngomong. Jadi cuma ada zikir atau dia menasihati orang lain. Isinya semua berbobot. Ada orang kadang-kadang berteman sudah 20 tahun, ceritanya sudah itu terus diulang-ulangi. Temannya sudah bengkak telinganya, faham masalah itu. Dulu saya waktu SD begini, orang semua sudah tahu. Untuk apa diulang-ulangin ini? Saya kadang-kadang kalau dulu sama istri saya, ada cerita begini. Saya udah 7 kali dengar nih. Cerita yang lain. Apa gitu. Tidak perlu diulang-ulangin terus. Apa kira-kira manfaat? Kalau tidak ada diam, udah, gitu kan? Masuk dalam masalah ini teman-teman. Kalau kita bertanya pada orang lain, butuh bertanya pada orang lain. Sebelum kita bertanya, tanya diri kita dulu. Pertanyaan ini perlu nggak? Kalau nggak perlu jangan nanya, nggak usah nanya sama orang. Jangan biasakan fudul, mencari tahu orang kenapa dia pakai tas biru, kenapa pakai sepatu hitam, kenapa kopiahnya ini biru, untuk apa? Ada hajat nggak? Kalau kita lihat orang di pengajian bajunya bagus, kita memang ingin beli, nanya, maaf ya bu, maaf pak, saya mau tanya, bajunya bagus masya Allah, beli di mana? Memang kita ada hajat, tapi satu pengajian ditanya, untuk apa? Ini tanya bajunya, ini tanya kopiahnya, ini tanya tasnya, semua dia mau cari tahu. Ada orang begitu, seperti perpustakaan berjalan. Ya. Dia tahu semua datanya orang. Apa ini? Tidak perlu teman-teman. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, min husni islamil mar'u tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Bermanfaat tak buat kita? Sebelum bertanya bermanfaat tak? Karena kata-kata teman-teman sebelum kita ucapkan masih kita pemiliknya. Kalau masih di mulut kita miliki. Mau pahit, mau jahat, masih kita miliki. Kalau sudah dilontarkan milik orang lain, kita sudah nggak bisa kontrol. Itu seperti bola liar kemana-mana. Maka harus kontrol, hati-hati. Banyak orang terjerumus dalam kesalahan kena lisannya sendiri. Saya mau cerita sama kamu ya, tapi jangan ceritain orang lain. Tapi semua temannya dibilangnya begitu. Dia jalan seperti orang telanjang, orang tahu semua, oh si fulan masalahnya ini. Biarkan orang tahu antum selalu bahagia, padahal masalah kita banyak, nggak apa-apa. Gitu kan? Konsep dasar seorang muslim, kalau curhat, berkeluh kesah sampai meluap-luap, itu kepada Allah. Wudu, sujud, ya Allah saya sakit sembuhkan, ya Allah si fulan sakit di saya, ya Allah begini dan begitu, keluhkan pada Allah.
Kalau manusia hanya konsultasi, itu pun pada ahlinya. Sakit sama dokter, butuh agama sama ustadz. Itu saja. Konsultasi, tahu konsultasi itu gimana? Saya sakit kepala, obatnya apa dok? Itu konsultasi. Dok, saya mau cerita dulu ya. 3 hari yang lalu begini begitu, wah panjang ini. Sama dokternya diusir nanti. Ini pasien apa ini cerita panjang lebar? Ada juga orang begitu bertanya. Saya kadang-kadang dulu waktu saya masih sebarin nomor saya, pernah tersebar 15.000 WA masuk. Saya nggak bisa jawab lagi. Jawab 10 masuk 100. Ya. Sekarang sudah saya rahasiakan nomor saya. Karena ini tidak bisa ditanggulangi sudah semua. Subhanallah, ada orang datang bertanya di WA, Ustaz, tolong jelaskan berikut dalil-dalilnya. Ya, hukumnya 1, 2, 3. Saya seperti orang kuliah ini, lagi dites. Ya akhi dan ukhti, hukum tanya, konsultasi. Suami saya ucapin kalimat cerai, jatuh nggak? Selesai. Istri saya ajak berhubungan tidak mau. Hukumnya bagaimana? Atau apa yang harus saya lakukan? Ringkas saja. Itu konsultasi. Curhat nggak boleh kepada Allah SWT. Orang yang kita ajak curhat teman-teman cuma 2 keadaannya. Teman atau lawan. Kalau dia teman, dia sedih. Kalau dia lawan, dia gembira. Untungnya apa kira-kira? Nggak ada untungnya buat kita kan? Nggak ada untungnya. Coba ambil kaidah penting itu. Gitu kan? Makanya makna hadis ini penting. Orang mukmin itu beriman pada Allah di akhir, dia cuma mengucapkan yang baik. Penting nggak bertanya? Sama juga kalau kita ditanya orang, jawab sesuai dengan kadar pertanyaan saja. Mau kemana? Mau ke masjid. Cukup. Tidak usah jelaskan alamatnya di mana, mau apa, nggak perlu. Karena dia tanya mau kemana. Kalau dia hajat lagi ada, dia bilang untuk apa ke masjid? Untuk pengajian. Jawab sesuai dengan itu. Karena kadang-kadang teman-teman kita benar nih, tapi kena terlalu panjang jawabannya, jadi salah. 1 benar, 9 salah. Iya, begitu kan biasa terjadi kan? Makanya jawab yang penting saja. Sudah makan? Belum. Selesai. Mau makan? Iya. Kalau orang tanya sudah makan? Iya, memang saya belum makan 2 hari nih. Untuk mau makan? Iya mau. Lapar? Iya lapar. Sudah. Dan di sini tidak, orang Muslim itu tidak boleh ada kebohongan dalam hidupnya ya. Ada sebuah hadis, ada bahasan para ulama. Kalau ada orang lapar, ditanya misal, kamu lapar? Enggak, dia bilang bohong itu, nggak boleh. Antum bilang iya lapar, nggak apa-apa. Bukan aib, gitu kan? Tapi kita tidak minta apa-apa. Mau saya hidangkan makan? Ya sudah silahkan, nggak apa-apa. Orang Muslim zahirnya yang kelihatan sama dalamnya sama. Nggak ada samar-samar bagi seorang Muslim. Halal jelas, haram jelas. Suka atau nggak suka, clear. Ini samar-samar, nggak jelas semua hidupnya. Biar pakai baju pun nggak jelas. Warnanya nggak jelas, hidupnya nggak jelas, ngomongnya nggak jelas. Nih, orang beriman nggak ada, karena dia tahu mana halal, mana haram. Halal dia boleh nikmati, haram dia tinggalkan. Jelas nggak ini? Jelas. Ya Allah, saksikan. Saya udah sampai ini.